Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan nyalakan gambar loncengnya, agar kamu dapat notifikasi dari kami, jika ada video baru dari channel ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Baik Bapak Ibu jemaah subuh yang diberkahi Allah, kita masuk ke bab Ar-Raja ya. Ar-Raja dari kitab Hadaikul Haqaiq, taman-taman dari hakikat ya. Sebelumnya Al-Khawf ya. Ar-Raja fil lughati al-amal ya. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi kita yang hadir, disampaikan keberkahan ini kepada siapa yang disurunkan Al-Fatihah kepadanya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada zuriatnya, ulama pewarisnya dan pengarang. Ar-Raja ya, secara bahasa berarti al-amalu, pakai hamzah, harapan, cita-cita ya. Wa qad jaa bi ma'na al-khauf. Kadang-kadang raja itu juga diartikan khauf, sama dengan khauf, tapi beda dengan khauf. Khaufun alaihim itu beda. Kalau la khaufun alaihim fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ya. Khauf di situ takut terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di sini khauf adalah khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmatnya ya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Ada satu ayat yang arti raja di situ adalah al-khauf ya. Surah Nuh ya. La tarjuna lillahi waqara. Ayat berapa itu? Ayat 13 ya. Malakum ya. Apa yang membuat kamu la tarjuna lillahi waqara, tidak mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan hati. Nah, itu secara harfiah. Tapi juga berarti la tarjuna, kamu tidak takut kepada Allah dengan rendah hati. Ya. Ai malakum la takhafuna 'azamatallah. Kenapa kalian tidak takut kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala? Lalu pengarang kitab ini mengatakan ar-raja'u inda ahli al-haqiqah. Raja menurut ahli haqiqah, menurut ulama ahli qalbu, ahli rohani, harapan itu menurut mereka itu bukan harapan sekedar berharap hidup senang, itu terlalu biasa. Berharap tidak sakit, itu terlalu biasa. Beliau mengatakan ar-raja inda ahli al-haqiqah ta'alluqul qalbi bihusuli mahbubin fil mustaqbal. Kalau diterjemahkan, kolbu atau inginnya kolbu untuk mendapatkan sesuatu yang disukainya di masa depan. Nah, apa saja itu? As-siqah bi jawdil karam, percaya kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim pernah didatangi oleh penyembah api. Beliau ini biasanya siapapun yang datang itu dibuatkan makanan, disembelihkan kambing. Maka muncullah cocok logi orang sekarang, kenapa kalau ada orang datang terus kita buatin kebuli? Ya nggak nyampe ke sono ya. Tapi Nabi Ibrahim ketika ada tamu, beliau buatkan makanan paling enak. Giliran datang penyembah api, penyembah berhalanya api. Ibrahim, la tatbakh lahu. Kenapa engkau wahai Ibrahim tidak mau
masak untuk orang itu cuma karena dia beda agama dengan kamu. Aku ut'imuhu sab'ina marrah fil yaumi ma'a kufri. Aku memberinya makan 70 kali setiap hari. Makanan apa aja ya, makanan fisiknya, jasadnya, pikirannya, satu sel di tubuhnya. Itu lebih dari 70 kali setiap hari. Sedangkan dia kufur kepadaku. Dia tidak kufur kepadamu. Ini teguran Allah kepada Nabi Ibrahim. Apalagi makna daripada ar-raja? Qurbul qalbi min lutfir rabb. Rasa dekat kalbu kepada kelembutan Allah. Ini orang-orang yang jauh dari kelembutan ini akan susah kalau udah berbeda faham dengan orang. Ya, ini tersiksa nih orang-orang begini, dikasihan. Perbedaannya membuat dia tidak bisa nyaman hidup. Kasihan orang-orang seperti ini. Berarti di kolbunya kurang rajanya, mungkin khaufnya kebanyakan. Ya. Yang berikut makna daripada ar-raja adalah sururul fuadi bi husnil mi'ad, hayatul qalbi bil amali, an-nazru ila rahmatillahi, ila sa'ati rahmatillahi tabaraka ta'ala. Intinya ada di bagian akhir, memandang keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang sempit cara berpikirnya akan sempit kalbunya, akan sempit juga dia dalam memandang luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, raja ini nggak boleh ada kecuali ada khauf, ada rasa takut. Takut dimurkai Allah. Raja ini harap kepada rahmat Allah. Saya sudah jelaskan di bulan yang lalu, al-khauf bi jalalih, ar-raja'u bi jamalih. Khauf itu karena keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala, ketegasan Allah subhanahu wa ta'ala, maka muncul rasa takut, segen gitu. Kita segen sama orang yang sangat berkarismatik. Lain yang disebut raja. Raja ini saya mengartikan sikap bermanja seorang hamba kepada Allah yang luas rahmatnya. Maka khauf dan raja tidak boleh dipisah. La yatahaqqaq illa ma'al khauf. Rasa raja, rasa takut, rasa harap ini tidaklah sah kecuali ada rasa takut juga. Nah, kita ini kalau terlalu tingginya ke dalam diri, kadang-kadang kepada orang lain kita pakai khauf. Baru amalannya subuh berjamaah udah merasa suci aja, ya. Lalu nganggap orang yang belum sholat subuh bersama kita sebagai munafik. Di masa Rasulullah SAW, ketika Nabi mengatakan seberat-berat asqalus salah alal munafiqin al-isya'u wal fajr, seberat-berat salat bagi orang munafik itu isya dan fajar. Itu bukan untuk menilai tetangga atau untuk nilai teman. Lihat nih, tetangganya ada nggak nih? Apalagi tetangganya ustadz. Oh, kayaknya ustadz munafik nih. Ya. Nggak ada subuh sama kita. Dia nggak tahu si ustadz riyadhahnya panjang dan dia suara subuhnya bukan di sini. Main su'uzan, ya, berburuk sangka. Baru amalannya sholat subuh udah ngerasa kayak suci aja. Baru pemahamannya ya sangat biasa lah. Udah merasa paling benar. Nih hati-hati nih, ya. Kalau lagi semangat tuh kadang-kadang kita nyerang orang lain. Nah, roja kepada dirinya, tapi khauf ke orang lain. Nah, seharusnya itu ada pada diri kita semua. Oke, hari ini saya subuh. Emang jamin nanti zuhur selamat? Emang jamin nanti asar? Jamin nanti maghrib? Ya. Jadi khauf dan roja diterapkan langsung pada diri kita. Kalaupun hari ini, pagi ini aku sanggup subuh, belum tentu esok hari bisa. Nah, rasa takut inilah kemudian membuat kita berharap semoga Allah mengistimewakan.
Maka bagi saya ar-raja ini, khauf dan raja itu membuat satu perasaan harap-harap cemas pada hambanya, sehingga membuat si hamba memohon doa istiqomah setiap saat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang takut tapi tidak ada rasa harap, nanti yang terjadi al-qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, dia ada rasa harap kepada rahmat Allah, tapi takutnya kurang, maka orang ini terlalu percaya diri, ya, udah ngerasa wali Allah aja, ya, udah ngerasa kelompoknya benar. Kelompoknya mungkin benar, dianya nggak benar. Walihada qala ba'duhum kullam kharaja yaqtabis naran fanudiya binubuwah wa kun lima la takhaf akhwafu mimma takhaf kama qala ta'ala walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Oh enggak apa-apa. Tapi yang ini belum saya bacakan, ya. Tenang aja, ya. Kurikulumnya mengikuti yang ini aja. Ini kan salah tulis ini, ya. Al-Huzn diganti aja, Ustaz. Sayyidina Musa ketika beliau berjalan, beliau dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nah, di saat itu beliau kemudian mendapatkan harapan. Tiba-tiba dia melihat ada dua perempuan ngambil air, tapi sepertinya kesusahan. Sayyidina Musa dapat wahyu dari Allah, bantu orang itu. Maka dia bantu. Ternyata itulah bantuan sedikit, itulah mulai harapan bagi Sayyidina Musa untuk membangun dakwahnya. Ini kan belum saya ceritain, ya, bulan lalu belum diceritain kan, ya, belum saya ceritain. Jadi nggak ngikutin yang ada, ya. Nanti nyampe di sana, insya Allah. Akhirnya Allah bukalah rahasianya. Perempuan yang dibantu itu adalah anak seorang nabi. Ya, nabi siapa namanya? Nabi Syuaib. Ya. Konon katanya Nabi Syuaib itu berbicara bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Ya, Nabi Syuaib. Syuaib secara bahasa Arab itu tasghir dari sya'bun, cabang kecil. Ya. Coba lihat di sini kisahnya. Si perempuan ke Nabi Musa berdua. Nah, ini sejarah pertama kali yang saya temukan perempuan melamar dengan bahasa halus. Bapakku manggil kamu, gitu. Itu cara perempuan ngelamar tuh, Pak. Kalau ente belum paham, cuma. Ya. Dari perempuan dulu, bapakku mengundangmu datang. Ya. Ternyata ketemu Nabi Syuaib. Nah, si perempuan ternyata ngomong, ngajuin proposal sebelum datang Nabi Musa. Wahai ayahanda, itu yang menolong kami orangnya baik dan kekar, kuat, ya, qawi. Nah, ini proposal dari si anak. Nabi Syuaib tahu putrinya kalau muji seorang laki-laki pasti senang sama laki-laki itu, karena si putrinya tidak pernah memuji siapapun, laki-laki manapun. Dan Nabi Musa memang laki-laki terkuat di zamannya. Bisa bayangkan itu di zaman terjadi pertengkaran antara Bani Israel dan orang-orang Mesir, beliau cuma mukul sekali, itu tumbang langsung lawannya. Ada yang bisa begitu, Pak? Itu silat Nabi Musa namanya, Pak. Ya, nggak perlu pakai baca, itu norak itu, ya. Dan di situ ada mahar. Maharnya apa? Bekerja, membantu merawat
ternak Nabi Syuaib. Jadi memang nabi-nabi dari dulu beternak kebanyakan, karena itu pekerjaan paling mudah dilakukan. Tapi jangan dibayangin dulu kayak sekarang ada air keran ya. Dulu orang ngambil air itu ke sumur. Sumur itu bukan kayak sumur bor. Sumur itu bayangkan kita tinggal di sini, ada agak telaga di bawah. Nah, telaga itu disebut sumur. Semua orang ngambil tuh. Dulu yang ngambil biasanya perempuan. Sampai ke zaman Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, beliau pun masih begitu. Sayyidah Fatimah, penghulu wanita-wanita di surga, tangannya sudah kapalan karena bawa air untuk Sayyidina Ali ya. Makanya nyakitin hati Fatimah, diberikan budak, diberikan pembantu. Rasulullah mengatakan, kamu ngabdi yang sempurna untuk suamimu ya. Gimana caranya? Bacalah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, atau Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar sebelum tidur 33, 33, 33 ditutup 100. Kamu tidur dengan itu, bangun segar. Maka disebutlah ini zikir Fatimah. Nabi ngajarin Fatimah. Tapi Sayyidina Ali mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan zikir ini sebelum tidur, kecuali waktu perang Siffin agak telat, sebelum tidurnya agak kemalaman. Ini siapa? Sayyidina Ali. Nah, bagi yang berzikir pada Isya 33, 33, 33, ini termasuk sudah dapat, karena sudah habis Isya menjelang tidur. Dan lebih afdal jika sebelum tidur dibaca lagi ya. Ditiup, nah ini nggak disebutkan di hadisnya, ditiup tangannya. Tuh kepalanya sakit pak, mikirin dunia, tiup kepalanya ya. Pegang, ya Allah rahmati kepalaku ya. Berikan kekuatan, kesegaran ke dalam badanku, ke dalam jiwaku, ke dalam ruhaniku. Insya Allah Allah berikan kekuatan. Ini zikir Fatimah ya. Zikir Fatimah. Ini bukan zikir Syiah ya. Kita mencintai Fatimah, kita mencintai Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyiduna Hasan, Sayyiduna Al-Husain. Dari situlah kemudian Nabi Musa yang tadinya sangat sakti itu pun ternyata mesti mulai dari basic. Dia menjadi seorang suami yang harus bayar mahar. Ini bayar maharnya kredit. Ini dalil boleh bayar mahar kredit. Ada yang mau nikah lagi pak ya, belum punya mahar nih, kata mertuanya, ya udah kamu kerja kepada saya 7 tahun atau 10 tahun jika engkau mau menyempurnakan. Kata Nabi Musa, siap ya. Gimana Jom? Ente mau? Tuh banyak tuh depan tuh. Ketika kita mendengarkan kalam begitu, maka ulama kita mengistidbat, memberikan dasar hukum bahwa boleh bermahar secara tidak langsung, tidak tunai ya. Biasanya bapak kalau nikahin anak atau menikah gimana? Dengan mahar sekian tunai gitu ya. Kalau ini bacanya keren. Tahu Nabi Musa sabarnya bukan main tuh, mau. Karena ia dididik seperti itu. Nabi Musa kan tadinya tinggal di istana. Tinggal di istana dari kecilnya. Allah wajibkan kepada Sayyidina Musa untuk menjalani sunnahnya para nabi sebelum dan setelahnya, yaitu menjadi pengembala domba ya. Biar sabar. Ngurus domba itu sulit. Dia harus ada kesabaran. Beda dengan ngurus kambing di kita yang cuma sedikit ya. Itu perlu ada kesabaran yang luar biasa, teliti. Nabi Musa dididik oleh Allah dengan cara seperti itu. Di puncak beliau sudah mau selesai bayar maharnya, beliau mengatakan, wahai istriku, aku melihat ada api di sana. Itu di Gua Tur Sinai ya. Maka biarkanlah aku ke sana ya. Berangkatlah beliau ke sana. Ternyata di situ ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala 30 hari. 30 hari itu nggak boleh gosok gigi. Ternyata beliau hari ke-30 ngerasa bau mulutnya, gosok gigi, bersiwak. Maka Allah mengatakan, akmil,
ya, sempurnakan menjadi 40 hari. Itulah dasar kenapa Sayyidina Musa riyadhah latihannya 40 hari. Karena latihan selama 10 tahun ditambah 40 hari itulah Sayyidina Musa kemudian membangun harapan yang luar biasa ketika berdakwah kepada Firaun. Ini coba antum lihat ya. Ketika berdakwah kepada Firaun masih diperintahkan oleh Allah, datanglah kepadanya, ingatkan dia. Itu kepada orang kafir. Wa qulu qawlan layyina, katakan kata-kata yang layyin, yang lembut. Itu Firaun loh ya. Kepada Firaun yang mengaku dirinya Tuhan dan zalim membunuh semua anak-anak yang ada di masa Nabi Musa. Jadi zaman Nabi Musa tidak ada orang yang seumuran dengan dia kecuali dibunuh. Nabi Harun lebih kecil jauh. Ada anak bayi baru lahir di kaum Bani Israel, bunuh, begitulah terus. Jadi Nabi Musa ini satu-satunya laki-laki yang dia tidak ada orang yang seumuran dengannya. Nah, di saat itu Firaun yang sudah ratusan tahun umurnya, ya, Ramses II katanya ya, atau Ramses sekian, subhanahu wa ta'ala. Ini aneh, kita berdakwah atau menegur orang yang masih beribadah kepada Allah, kita samakan dia dengan Firaun. Firaun pun di dalam Allah faqula lahu qawlan layyina ya. Jadi Allah berkata kepada Nabiullah Musa dan Harun, faqula atau faqulu dalam beberapa riwayat, tapi yang sering kita baca faqula lahu qawlan layyina. Maka katakanlah kepadanya wahai Musa, wahai Firaun, kata-kata yang lembut. Apa kata beliau? Hadza rifquhu azza wa jalla biman kana yadda'i ar-rububiyyah. Ini adalah kelembutan yang Allah ajarkan ke Nabi Musa kepada Firaun yang merasa dirinya Tuhan. Masa kepada orang yang masih nyembah Allah kamu lebih keras? Ya. Kita ini terhadap orang yang berbeda politik dengan kita, padahal dia masih nyembah Allah, sudah begitu. Jadi kita ini lebih zalim daripada orang-orang yang hidup di zaman itu. Ini Nabi Musa tidak diperintahkan langsung melawan Firaun, tapi diperintahkan ngomong yang lembut. Saya waktu zaman-zaman kita lagi ramai politik, saya bilang saya nggak nyoblos dia, tapi saya nggak mau mendoakan terburuk bagi dia. Saya mendoakan jika yang saya coblos terpilih semoga adil, jika dia yang terpilih semoga Allah beri hidayah. Itu yang kita doakan. Kita ditakbirin Pak, nggak jauh dari masjid sini, dibentak saya pakai takbir. Yuk kita takbirkan lagi. Ya, takbir makanan harian kita, sholat ya. Takbirnya di luar, saya panggil takbir di dalam, kamu takbir di sini. Maka ini akan terjadi lagi ya. Begitu ternyata para politikus ini berhati tikus. Kalau sudah berhati busuk, maka agama pun mereka perkosa untuk kepentingan agamanya, kepentingan politiknya. Nauzubillah min dzalik. Lalu melupakan adab-adab Qur'ani. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi ke depan. Walaupun saya agak sedikit pesimis ya, mungkin terjadi lagi. Mungkin lebih jelek ya. Karena yang melek ngaji begini gak banyak Pak. Orang kita ini rajin baca WA, gak mau baca pakai kolbunya. Padahal membaca itu ada syarat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca itu ada syaratnya. Membaca itu dengan nama Allah yang mencipta. Allah mencipta dengan Rahman dan Rahim. Gak ada Allah mencipta dengan kekasaran. Nggak ada ya. Maka saya berharap teman-teman yang sebelumnya ya di zaman hiruk pikuk politik sebelumnya pernah terjebak pada kebencian politik yang kemudian dibawa agama,
ayo malu kepada Nabi Musa, ya. Jangan-jangan negeri ini rusak karena terlalu banyak orang suudzon kepada dirinya, kepada yang memimpinnya, kepada aparat-aparatnya, kepada orang-orang sekitar dia. Bukankah ada hadis? Ini diungkil juga di sini ternyata. Aku berdasarkan persangkaan hambaku. Jika si hamba berburuk sangka kepadaku di negerinya sendiri, siap-siap, ya. Ini akan terjadi sampai ke depan. Maka saya khawatir negeri ini rusak karena kita terlalu banyak suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba mulai husnuzon. Mulai husnuzon. Kalau sudah selesai bab kampanye, ya selesai. Jangan dibawa penyakitnya sampai ke sekarang. Tapi alhamdulillah negeri kita sudah lebih baik daripada bahkan negeri-negeri maju pun yang mereka jualan demokrasi, ya. Alhamdulillah jauh lebih baik lah, ya. Alhamdulillah, meskipun kayaknya masih ada gores-goresan di hatinya, ya. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, wala yamutanna ahadukum illa wa huwa yahsinu dhanna billah. Janganlah kamu mati kecuali, atau janganlah kamu menghadapi kematian kecuali engkau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tahu kapan mati, Pak? Berarti ini untuk apa aja, ya? Tua, muda. Janganlah engkau menghadapi kematian kecuali engkau berbaik sangka kepada Allah. Nah, udah berbaik sangka belum kepada Allah? Mulai dari hal kecil sampai hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar dalam bab hidup bersama, ya, bernegara, bahkan hidup sebagai bagian dari dunia. Kita memandang pandemi ini apa? Dengan husnuzon atau dengan suudzon? Kalau suudzon, hidup vaksin nggak mau, maunya orang nomor satunya vaksin juga. Oke, biar vaksinnya asli disorot, tetap aja nggak mau vaksin. Ya kalau memang udah nggak senang dari awal, nggak senang sampai nanti. Akhirnya dibawa-bawa kebencian ke bab agama. Ya, kalau saya pilah-pilah itu. Politik, agama, ya. Walaupun agama itu ada satu prinsip di dalamnya mengatur politik. Bedakan. Agama tidak terpisah dari, bukan dibalik, ya. Politik terpisah dari agama, prinsipnya. Prakteknya belum tentu. Prinsip berpolitik itu diatur dalam agama. Tapi praktek politik itu urusan antum. Ini lucu. Ketika ada kiai, syekh, mursyid berpolitik, dibilang, lah, mursyid, kiai kok berpolitik? Giliran antum ditegur supaya pintar-pintar berpolitik, wah, gak boleh pisahkan agama dengan politik dan agama. Ini namanya pisau bermata dua, suka-suka ente aja namanya, ya. Ya, giliran menguntungkan kelompok dia katakan politik bagian dari agama. Giliran mursyid kita, syekh kita, kiai kita yang berpolitik, bagi dia nggak boleh. Nah, ini nggak benar juga begitu, nggak benar begitu, ya. Mungkin ke depan lebih banyak lagi kiai jadi caleg, Pak. Tambah pusing antum ntar, ya, ustadz, ya. Tambah pusing kita nanti. Doakan saya tidak terjun ke dunia mau pro A, pro B. Saya doakan dua-duanya, semoga dua-duanya menang. Ya, amin. Gimana caranya? Menang itu husnuzon. Orang yang husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, dia menang. Aminin dong, Pak. Tapi nggak boleh, nggak nyoblos, ya, harus nyoblos. Bapak tahu negara Sudan pecah, satunya namanya Ethiopia, karena ada sekelompok orang beragama memfatwakan
demokrasi haram, demokrasi taghut, disebut dengan durhaka. Apa yang terjadi? Negara ini pecah. Sudan pecah dengan Ethiopia. Ethiopia menjadi simbol negara agama sebelah, Sudan menjadi agama yang agamanya agama kita, agama Islam. Itu akibat fatwa ini. Jadi fatwa di Saudi dibawa, dijual ke Ethiopia, diimpor. Ini kita jelasin. Saudi itu negara, bukan negara demokrasi, negara monarki. Apa arti monarki? Kerajaan. Monarki besar Romawi dan Persia. Demokrasi produk Yunani. Sama. Ya, Sayyidina Luqman pernah berkata kepada anaknya. Saya pernah membahas di sini. Sayyidina Luqman ini sebenarnya adalah seorang nabi, tapi tidak termasuk kepada nabi yang 25, ya. Apa kata beliau kepada anaknya? Ya bunayya, berharaplah kepada Allah, urjullaha raja'an la ta'man fihi makrun. Berharaplah kepada Allah dengan harapan yang tidak membuat kamu merasa aman dari makarnya Allah. Jadi kita ini merasa hamba Allah, merasa dapat bantuan rahmat dari Allah, tapi nggak boleh merasa aman juga dari makar Allah. Kita ikut satu aliran, satu kelompok. Dikatakan oleh kiainya, ustadznya, syekhnya, inilah thariqah terbaik, inilah manhaj terbaik. Bukan berarti antum nggak akan tergelincir. Ya. Begitu juga sebaliknya kepada orang khaf lillahi khaufan la ya'si la ya'as fihi min rahmatillah. Takutlah kepada Allah dengan rasa takut yang tidak membuat kamu berputus asa dari rahmat Allah, ya. Lalu muncullah ayat, ya, surat Al-Mu'minun ayat berapa itu? Surat Yusuf, surah Yusuf ayat 87. Innahu la yai'as min rauhillah, la yai'asu min rauhillah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ya, berputus asa itu ada terhadap diri sendiri, ada terhadap lingkungannya, orang lain bahkan negaranya. Maka orang-orang yang sudah memutus rahmat Allah untuk negeri ini dan mengatakan negeri kita sudah kacau, sudah kacau, sudah kacau, ngomong kacau tiap hari, itu di kalbunya ada kekufuran, kufur nikmat. Ini bukan kufur murtad, ya. Kufur apa? Kufur nikmat. Saya sudah sering katakan, Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah, negeri kita Allah takdirkan menjadi negeri paling santai sekarang ini. Di negara manapun gak ada yang sesantai negeri kita. Dan ini nikmat paling besar, nikmat paling besar. Bapak yang sudah berjalan manapun, yang sudah keluar negeri manapun, negeri kita paling enak. Di sini azannya boleh speaker keluar nggak? Oh, di luar mana boleh, Pak. Di Bintaro sudah ada satu masjid begitu, ya. Nggak boleh keluar. Nggak tahu satu masjid atau dua masjid. Jadi azannya cuma di dalam masjid. Ya lucu juga sih. Cuma alhamdulillah jamaahnya udah ngerti, udah disiplin, tetap datang. Cuma azan aja nggak mau denger, nganggapnya privacy, terganggu. Ya sudah, ya. Pengurusnya masih nahan-nahan hati, nahan-nahan diri. Cuma masjid itu nggak azan, masjid samping pagar azan, dan itu banyak sekali. Kita bilang rasain nanti, syukurin nanti. Ya. Betul, di negara-negara lain tidak ada azan seramai kita, karena di negeri ini, nah ini nikmat besar, Pak. Bangun musola masjid IMB belakangan. Benar nggak? Jujur aja lah, ya. Jujur aja. Kita ini dulu sangat enak sekali. Bapak kalau pakai ukuran IMB, oh bisa banyak tuh masjid dibongkar. Nah, enggak juga bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi dia dengan suuzonnya kepada alam sekitarnya. Merasa dizolimi terus, dizolimi terus. Udah seenak ini hidup masih merasa begitu aja. Jadi kadang-kadang seseorang itu sudah enak hidupnya,
tapi karena kata-kata orang dia menjadi berubah. Itu sebabnya saya berkali-kali mengatakan sesuai hadis Nabi, istafti qalbak. Kamu kalau sebelum berbicara dengan orang, dengarkan kolbumu dulu. Jangan kolbu orang yang didengerin. Istafti qalbak, ini perintah Nabi. Mintalah fatwa, tanya dirimu sendiri, kolbumu. Sebenarnya kolbumu bilang apa terhadap alam sekarang? Dan nikmat negeri ini, kita bisa makan, ya. Sesusah-susah orang di negeri ini, mobil ada di rumahnya, atau minimal ada 2 motor di rumahnya, ada TV, benar ya? Bahkan rumah kardus saja di TV-nya, dibuka-buka lah ada motornya, dibuka lagi handphonenya lebih canggih dari handphone kita, ya, kalah handphone bapak kali pak ya. Itu semiskin-miskin orang di sini masih mau coba kayak pengungsi Suriah. Berhari-hari mereka nggak makan, ya. Bapak kalau pergi ke Paris pak, di sana ada satu tempat terbuka, semua imigran tidur di situ di bawah kolong langit. Mulai yang kulit hitam, kulit putih, kulit abu-abu nggak jelas ya, semuanya ada di situ. Pagi-pagi mereka jalan, nggak tahu kemana, nggak ada tempat tinggal. Saya lihat, saya lirik-lirik, itu kebanyakan orang-orang Islam, ya. Mereka lari dari kampungnya. Kita nggak perlu lari dari kampung kita, ya. Kita masih bisa makan. Jika kita nggak syukuri ini, tunggulah masa nanti. Nah, kita tutup dengan ayat Qul ya ibadi, ya. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala asa terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Kenapa zunub? Dosa itu bahasa Arabnya zunub. Zunub dan zanub itu mirip. Perbuatan yang ada ujungnya, yang membuat kita kepikiran terus. Nah itu zunub tuh. Kecuali psikopat, dia nggak merasa bersalah ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu, selama tidak syirik, Allah ampuni semua. Innahu huwal ghafurur rahim. Itulah makna ghafur. Ada ghafar ya. Ghafar itu mengampuni dosa yang zahir. Ghafur mengampuni dosa yang batin, yang terdalam, bahkan yang terbanyak. Itu ghafur. Khusus kepada orang yang husnuzan kepadanya. Maka bangunlah husnuzan bahwa Allah Maha Pengampun. Insya Allah Allah ampuni, bahkan pasti. Innallaha yaghfiru innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah ampuni selain syirik kepadanya. Jadi jangan bikin Allah cemburu aja. Jangan khianat kepada Allah, jangan syak kepada Allah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Gimana Ustaz? Cukup? Ada tanya jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ada satu doa yang saya nggak ingat waktu itu Buya ajarkan di mana. Isinya adalah tidak ada aku, tidak ada egoku, tidak ada keinginanku, tidak ada maksudku. Yang ada hanyalah Engkau ya Allah. Apakah itu bagian dari khauf? Dan kalau memang itu bagian dari khauf, untuk bagian lainnya gimana pertimbangannya? Ya. Itu adalah pemaknaan la ilaha illallah. Khauf dan raja lebur di dalamnya. Ya. La ilaha, ilah itu bahasa Arab artinya tempat berharap, tempat menyembah. Ya, objek yang dituju. Maka kalau kita mengatakan la ilaha illallah, ya Rabb, tiada kehendakku, tiada tujuanku kecuali Engkau. Itu la ilaha illallah. Maka seorang dai, seorang guru, seorang murid itu wajib mengamalkan la ilaha illallah. Maka di torikot saya torikot ngaji. Nah, ngamalin ngajinya gimana?
minimal setiap pagi dan sore baca la ilaha illallah 100 kali. Ilaha illallah dengan makna tadi. Makna yang paling ujung, la maksuda illallah. Tiada yang kami tuju, tiada yang kami harapkan, tiada yang kami leburkan kehendak kami, tujuan kami kepadanya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi baca la ilaha illallah itu munculkan makna itu, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisikkan ke kolbu. Kita sudah gak ada masalah orang mau zikir keras, mau zikir lembut, itu urusan dia, ya. Yang penting keras ke dalam kolbunya, supaya kolbu yang tuli dia langsung sadar dengan kalimah ini. Itu zikir favorit saya setiap kali ba'da sholat, ya. Ternyata dalam hadis Nabi, hadis Imam Nasai, ada beberapa model zikir. Ada zikir 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tutupnya la ilaha illallah 100 sekali. Jadi 33 tambah la ilaha illallah 100. Tapi ada yang unik. Nabi berzikir subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25. Di hadis yang lain enggak. Nabi mengatakan subhanallah bihamdi subhanallahazim 100 kali. Berarti itu cuma contoh aja. Nah, saya kalau sudah zikir la ilaha illallah bisa-bisa enggak ada angkanya, Pak. Senikmat-nikmatnya, senyaman-nyamannya, sepanjang waktu yang ada. Dan nikmat sekali. Makanannya kolbu itu zikir la ilaha illallah. Itulah makna afdalul zikri la ilaha illallah. Makanan kolbu terlezat itu la ilaha illallah. Namun harus tahu caranya, ya. Kalau belum tahu cara buatnya, maka mintalah agar dibuatkan oleh guru yang ahli. Itulah koki kolbu, ya, ahli masak kolbu. Jangan cuma memanjakan lidah, datang ke resto karena kita tahu masakan di situ enak. Ini franchise aja, beda tempat. Yang ini enak, yang ono gak enak. Kita manjakan badan ini, lidah ini cuma karena sesuai dengan kelezatan makanan di situ. Mau antri bahkan, mau nunggu, beberapa kita lihat berdiri. Kapan kita mau antri untuk kolbu? Kapan kita mau kemanapun si ahli kolbu datang, kita papas dia terus, kita pepet dia terus, kita ngaji terus. Maka ta'lim itu adalah cara mengolah la ilaha illallah. Ta'lim apa? Ta'lim qalb, ya. Maka saya untuk supaya terjaga kalau lagi ngajar itu, Pak, biar nggak emosi, saya ceritakan malam tadi di Al-Badar, ya. Saya sengaja cari sandaran, Pak. Karena Nabi mengatakan jika engkau marah, duduklah. Jika masih marah, tidurlah. Nah, itulah rahasia Ustadz, marah-marah kalau lagi ceramah, ya. Ini juga rahasianya. Kenapa kita kalau khutbah dianjurkan pegang tongkat, ya, biar ego emosinya bisa tersalurkan, nyandar di tongkat. Ya, itu luar biasa, Pak. Saya ngerasakan sendiri. Jadi kalau saya nggak pakai sandaran tuh, saya pegangan apa kek, yang penting ada yang saya pegang. Kalau nggak, wah, udah kayak panglima perang kita di atas podium. Di atas podium doang, ya. Ketemu polisi ciut. Di jalan ketemu polisi lalu lintas. Mana STNK-nya? Wah, ciut juga kita, ya. Oke, gitu, Pak, ya. Silakan ambil kepada ahlinya bagaimana cara mengolah, membumbui la ilaha illallah. Nanti ketemu makna itu, ya. Cukup. Nah, ini depan dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pembahasan yang tadi, saya mau tanya, bagaimana kita bisa memfatwakan kalau kita dengan jawaban yang tadi, Pak, sehingga ada sesuatu orang yang berbicara A atau B atau C, kita tidak terpengaruh. Tadi kan kita harus bertanya kepada kolbu kita. Betul. Kolbu sendiri. Dan kita belum bisa berkomunikasi. Iya. Kolbu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Rasulullah ajarkan tentang politik kepada
umat Islam, kita semua. Contohnya apa saja? Mendengar, saya sendiri sih beberapa mendengar Rasul memberikan kebijakan politik tentang suatu negara atau daerah pemerintahan sehingga menjadi contoh gitu. Iya, bagus. Assalamualaikum. Bagaimana cara berkomunikasi dengan kolbu? Ya harus tahu dulu namanya, Pak. Nama diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal Allah. Kolbu itu dia dapat sinyalnya dua. Satu ke akal. Si akal dipengaruhi oleh pendengaran, pandangan, lalu baru dia berpikir. Itu kemudian akan mempengaruhi akal juga. Jadi kalau nggak penting-penting aman, baca yang di grup nggak usah dibaca loh Pak, kerajinan baca. Mending baca Quran, ya. Lalu gimana caranya? Tenangkan kolbunya dengan zikrullah, maka kolbu akan menunjuki jalan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kolbu jadi tenang. Kalau belum ketemu guru yang bisa menghantarkan kita untuk mengenal diri kita sebenarnya, cukup cari dulu guru yang bisa menghantarkan kita bagaimana menyebut nama Allah dalam kolbu. Disebut dengan talqinuz zikr. Ya, cari guru yang bisa mentalkin. Ya, banyak masyayikh bisa. Ya, dicari dulu lah. Saya dulu kan lama juga nyarinya ya. Sampai kemudian kita dapat bermacam-macam. Di sini terdapat getarannya, di sini tidak. Setelah kolbu itu terbiasa zikrullah, akhirnya dia tenang. Kalau kita tenang, baru kita bisa mendengarkan dia lagi berisyarat apa. Pernah ngeliat ada orang marah? Pernah? Jangan-jangan kita marah tiap hari. Kalau kita lagi marah, orang apa ngomong apa kita dengar nggak? Nggak hiraukan. Atau kita lagi cemas nih, klusak-klusuk, bisa nggak kemudian jangan kemudian hari ini jangan nggak tenang, ya, handphone ketinggalan padahal di sakunya, kacamata nggak tahu di mana nih padahal udah kacamataku, ya, itu sering terjadi, ya, sering terjadi. Jadi tenangkan kolbunya dengan zikrullah. Zikir di kolbu itu khusus Asmaul Husna tanpa menyebut kata-kata yang lain, misalnya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, itu aja. Allah, itu aja. Tapi itu ada tekniknya, ya, supaya kolbu ini bisa menyerap nama ini. Itu yang pertama ya. Jadi zikir kolbu kan, dan nanti berbicara apa. Terus yang kedua tadi tentang ada nggak contoh langsung dari Rasulullah beliau mempunyai kebijakan politik? Yang pertama saya kasih tahu, di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu politiknya di pola Makkah beliau ngalah. Bahkan di pola Madinah beliau maju mundur, bahkan di tahun ke-6 masih ngalah ketika perang Hudaybiyah. Bukan perang, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu kan dibuat ketika Nabi hendak mau masuk kota Mekah, dihalangi. Berarti belum mundur juga sejenak. Jadi kebijakan politik Nabi itu sering ngalah untuk menang, sering ngalah untuk menang. Apalagi Nabi SAW awal-awal, karena Madinah itu kota kecil, kota Yathrib, Nabi yang bikin. Karena ketika Nabi masuk kota Madinah, banyak rombongan imigran pindah. Jadilah Madinah kota yang hidup. Jadi hidup kota Madinah. Tadi disebut kota Pak Yathrib gitu. Yathrib itu nama orang. Ya, kampung desa lah, desa Yathrib. Lama-lama jadi kota besar, maka disebut Al-Madinah, kota besar An-Nabawiyah yang sudah diwarnai, dihidupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi menghidupkan kota itu, ini contoh. Nabi mau bikin masjid, pakai tengkar nggak Nabi bikin masjid? Tengkar dulu baru bikin masjid ya. Ya di sono nggak kunut, ini kunut. Nah, gitu. Atau pengajian kita nggak diizinin di sono. Itu di beberapa masjid cuma masalah kunut Pak. Itu buat masjid baru.
Sekarang udah beda lagi nih. Udah beda lagi, masjidnya hilang. Bangunannya masih ada, masjidnya udah hilang. Paham maksudnya ya? Nabi itu ketika jalan masuk kota Madinah, itu tangannya dipegang, dicium tangan semua orang yang lewat, ya. Tangan Nabi dipegang, ya. Selama mereka masih bisa megang tangan Nabi. Tapi Nabi berombongan, ya. Terus kata semua kaum, semua suku, wahai Rasulullah, bangunlah masjid, bangunlah rumah di komplek kami, di klan kami, di suku kami. Di sini banyak tanah kosong. Nabi mengatakan, da'hu, biarkan ontaku, fa innaha ma'murah, dia sedang diperintah oleh Allah. Terus sampailah di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi kemudian kaget, si onta ternyata berhenti di sana, lalu duduk di sana. Ia buruk, duduk. Maka kemudian Nabi mengatakan kepada keluarga Abu Ayyub, wahai keluarga Abu Ayyub Al-Ansari, saminuni ha'itukum, berapa harga tanah kalian? Tahu nggak Bapak, tanahnya tanah apa? Tanah kuburan. Itu tanah kuburan yang dijadiin masjid. Kuburan orang-orang musyrik di situ. Jadi Nabi cari tanah yang udah nggak bakal dijual orang, yang orang udah nggak perhatiin, dan tidak ada yang berbangga dengan tanah itu. Abu Ayyub tinggal di depan itu, di depan tanah kuburan. Orang nggak ngira Abu Ayyub bakal diperhatikan Rasulullah SAW. Ternyata di dalam batinnya dia berdoa, ya Allah, kami nggak punya apa-apa. Tanah ini semoga bisa menjadi tempatnya Rasulullah SAW. Jeritan hatinya, munajat kolbunya didengar oleh Allah, Sami'un Alim. Ya. Berarti Nabi pendirian politiknya, keputusan hal terkecil pun itu pakai wahyu. Kita kan nggak dapat wahyu, Pak. Ada yang dapat wahyu, kecuali anaknya namanya Wahyu. Nabi kasih kisi-kisi. Falisalli rakaatain. Berwudu yang bagus, sholat 2 rakaat. Disebut sholat istikharah atau sholat hajat. Maka kita menyarankan kepada pemimpin-pemimpin di setiap masa, dimanapun dia, walaupun dia cuma memimpin keluarga sampai memimpin negara, sholat istikharah lah setiap hari untuk semua urusan kita, atau sholat hajat. Nabi SAW pernah membangun MOU politik dengan orang-orang Yahudi, tapi mereka berkhianat, membocorkan strategi Nabi. Andainya Yahudi tidak mengkhianati Rasulullah, mungkin sampai saat ini kita dibolehkan membuat MOU dengan mereka. Tapi di Nawaqidul Islam, ya, di syarah-syarah Nawaqidul Islamnya Muhammad Wahab, itu disyarah oleh ulama-ulama belakangan, ulama pengikut dia. Siapa yang bekerja sama dengan orang-orang musyrik, maka kufur. Ini ditolak oleh para ulama. Kenapa? Yang kerja sama Amerika siapa? Saudi kan? Maka fatwa itu ditentang oleh ulama-ulama mereka sendiri. Yang kerjasama, yang buka kerjasama hubungan bilateral dengan Israel siapa? Saudi, Pak. Berani ulama Saudi ngeluarin fatwa, masuk penjara dia. Mau bilang kepada antum, hati-hati ngambil fatwa dari Saudi, karena fatwanya sudah bias, terutama fatwa bidang politik, bidang-bidang muamalat. Mulai tadi bab demokrasi sampai ke bab kebijakan-kebijakan. Mana ada sekarang kita dengar ulama Saudi sudah ngeluarin fatwa haram bangun hubungan bilateral dengan Israel. Nggak ada, malah dia bilang boleh. Benar nggak? Imam Masjidil Haram loh, Salafi loh dia, Pak. Tapi kayaknya banyak juga Salafi mengeluarkan dia. Berarti dia Salafinya sudah beda. Salafi Masjidil Haram udah beda lagi dengan Salafi masjid sini. Ya, ada di sini Salafi, Pak. Ya, tanya tuh, itu imam ente gimana tuh, ya. Baik, kira-kira itu sudah jam 6 kurang 10 ya. Ada satu lagi. Oke, baik. Tentang politik, ulama sejarah itu tidak pernah jatuh ke politik, masuk politik. Ini bagaimana menurut dia ulama yang sudah masuk ke politik, ketika dia sudah masuk politik, menaruh status ulamanya demi penguasa. Oke, baik.
Ibnu Khaldun itu menukil kalamnya Imam Abu Hanifah dan Malik. Dominan nubuatnya daripada mulknya, kekuasaannya. Kalau kita kan beda, dominan kekuasaan daripada keagamaan. Jika ada ulama berpolitik, maka dia akan meninggal seorang ulama. Gak usah partai A, partai B, semuanya. Di semua partai ada ulama loh jadi caleg. Ya, partai apa aja ada Pak. PKB, PKS, PBB, apalagi. Ini serba salah sih kalau jadi ulama. Nggak berpolitik dikata-katain sama jamaahnya. Ya. Islam tidak terpisah dari politik. Giliran berpolitik mereka bilang, Pak Kiai, kenapa ente berpolitik? Pesantren ente gimana nasibnya? Bingung Pak jadi kiai itu ya. Sama kiai punya mobil nggak punya mobil. Emang susah jadi kiai. Giliran pakai mobil bagusan dikit, kata jemaah, kiai sekarang susah yang zuhud. Serba salah. Kiai jomblo susah Pak, kiai kawin susah juga. Ya, kita doakan saja ulama-ulama kita yang terjun ke dunia politik, mereka tetap mengajari umat, membimbing umat lewat langkah-langkah politiknya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pemimpin di negeri ini dan semua negeri-negeri umat Islam dan semua ulama-ulama di negeri ini dan di negara-negara muslim dan umat Islam semuanya, kita kirimkan untuk mereka surah Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillah. Amin. Semoga bermanfaat, semoga negeri kita tambah berkah, tambah rahmah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.